Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Tema kita kali ini adalah pesan penting untuk masa depanmu, untuk hidupmu lebih bahagia dari spirit guide atau malaikat penjagamu. Kira-kira seperti apa nasihatnya ya, atau pesan penting untukmu supaya hidupmu jauh lebih bahagia, lebih ya setidaknya ada perubahan dibandingkan saat ini ya. Bagaimana nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot ya, dan share juga ya, dan channel Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi ataupun yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya, dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, Leo. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Leo. Leo, kita lihat apa yang terjadi Leo dengan dirimu, atau pesan yang ingin spirit guide katakan untukmu. Untuk yang pertama ya, saya ambil 3 kartu secara acak. Apa yang ingin semesta ataupun spirit guide-mu memberikan wejangan untukmu? Apa yang ingin dia katakan? Di sini ada King of Swords, ada Three of Swords, dan Temperance. Di sini ya, kamu itu jangan cepat marah, jangan cepat emosian ya, Leo. Leo tuh kelihatan gak emosi, tapi kalau kalau orang bikin marah cepat cepat ngambek, cepat sakit hati, cepat pergi, cepat cuek ya. Leo, semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa lebih tenang dalam segala hal. Ya, memang Leo ini orangnya tenang, tetapi tenang-tenang menghanyutkan, tiba-tiba langsung bisa, ya kita nggak tahu ya, kayak macam singa gitu kan, dia diam-diam, tapi kalau kamu ganggu dia ya, dia bisa hajar kamu gitu ya, mencakar sampai mencabik-cabik kamu, nggak ada ampun. Nah, ini sama dengan Leo ya. Leo tuh diam-diam, tapi kalau kamu usik ya, dia akan menerkam, bahkan ya bisa sampai kamu sudah nggak berdaya. Nah itu, jadi terlalu sadis menurut semesta ya. Apalagi kalau dibilang mungkin tentang perasaan ataupun mungkin kompetisi dalam hal apapun ya. Harus tenang. Jangan gegabah, ini masalah cinta ataupun masalah karir. Saya di sini mungkin ada yang menyakitimu, ada yang mengkhianatimu, ada yang memanfaatkanmu, memanipulasimu. Biarkan aja. Gak usah terlalu termakan emosi. Kasihan dirimu, kasihan jiwamu. Ya. Damailah dengan orang-orang yang pernah menyakitimu, atau berdamailah dengan dirimu sendiri. Sayangi dirimu sendiri, cintai dirimu sendiri. Ya. Saya lihat di sini memang kehidupan menurut kamu tuh tidak adil ya, karena mungkin kamu sudah baik sama si A, si B, si C, tetapi dia membalasnya dengan sakit hati, ataupun membalasnya dengan penipuan ya, ataupun mungkin kondisinya malah dia pergi meninggalkanmu tanpa melihat ke belakang gitu ya. Tidak ada empati ya. Itu berarti pelajaran buat dirimu, bahwa seharusnya kamu bersyukur kalau orang-orang begitu keluar dari hidupmu. Kenapa? Karena dia tidak pantas bersamamu. Semesta tunjukkan bahwa orang ini tidak pantas untukmu, tidak baik untuk kamu ya.
Gak usah disesali. Apa yang terjadi dalam hidupmu semua baik, baik buruknya semua baik, karena semua ada hikmah di balik itu. Gak usah simpan dendam, rahasia, ataupun hati hancur apa. Berarti kalau memang cintamu ternodai, berarti mereka gak cocok untuk dirimu. Mereka orang jahat, ngapain mau dekat-dekat orang jahat. Begitupun dalam hal karir, kalau ada yang sikut menyikut, ada kompetitor tidak sehat, ataupun mungkin kamu tidak dihargai kerja keras kamu, ya berarti tempatmu bukan di situ. Ya, carilah tempat-tempat yang membuatmu nyaman, tempat-tempat yang membuatmu happy, merasa dibutuhkan, merasa dihargai. Begitupun pasangan. Carilah orang-orang yang memang mencintaimu, walaupun mungkin bukan pacar, ya, ataupun mungkin bukan suami. Tapi kamu berada di keluarga, contoh ya, keluarga yang tepat, ya sudah, mungkin kamu bahagia dengan keluarga, walaupun mungkin jomblo, walaupun mungkin kamu sudah sebagai janda atau duda, tapi kamu diperlakukan baik seperti selayaknya manusia. Ini ada seolah-olah kamu sudah diperlakukan sudah seperti bukan manusia gitu ya, kayak macam sudah dicaci, dimaki, tapi masih bertahan demi orang itu untuk berubah. Sedangkan orang itu aja nggak berubah-berubah, nggak mau berubah, dia maunya tetap begitu-begitu aja, tapi mau kamu di situ, kasihan ya. Jadi maafkanlah mereka. Kamu harus mengambil tindakan kalau memang kamu mau sehat dalam segi fisik dan mentalmu, ya. Jadi jadilah orang bijaksana untuk diri sendiri, jadilah bijaksana untuk menentukan sikap, berucap dan bertindak. Terkadang kamu tuh bijaksana menurut kamu, tetapi sebenarnya tidak, ya, karena kalau mau dibilang diam itu kan nggak bijaksana, menambah permasalahan. Lari atau nggak mau peduli urus orang itu sama, ya, karena Leo ini kan orangnya kalau udah disakiti ya sudah, saya nggak mau sama kamu, ya, ataupun mungkin dia dekat-dekat tapi sudah nggak mau gitu, sudah, pokoknya intinya nggak, tidak dan tidak, ya, karena dia ingat, ya, ataupun mungkin kondisinya kamu sudah tahu orang itu tidak baik sama kamu, dia datang, ya, puji-puji kamu ini kan dibilangnya luluh lagi, ya, padahal hanya tipu. Nih hati-hati, karena ada dua versi yang bisa terbuai karena memang kamu tersakiti dan kamu pergi meninggalkan mereka, atau terbuai karena mereka datang kepadamu untuk hanya mulut manis untuk mengambil apa yang kamu punya. Hati-hati, ya, akhirnya ujung-ujung kamu sakit hati lagi. Belajar dari pengalaman, ya. Jadi tetaplah tenang dalam segala hal, ya, dalam hal apapun, karena itu cobaan untuk kamu naik kelas. Selama kamu bisa mengontrol emosimu, mengontrol jiwamu, hati dan pikiran dan ucapan, pasti kamu akan naik kelas, ya. Itu ujian. Berikutnya, yang kedua, semesta mau sampaikan kepadamu ada The Hangman, ya, di sini. Di sini juga ada The Chariot dan ada Justice. Oke, pesan yang kedua, raihlah apa yang kamu inginkan, raihlah apa yang kamu impikan. Jangan kamu di zona nyaman yang toksik. Kalau kondisimu, saya lihat di pekerjaan, ya, kalau kamu dimanfaatkan oleh pimpinanmu, ataupun mungkin kamu tidak dihargai yang tadi saya bilang, ya, berarti itu kondisinya sama saja tidak memanusiakan manusia, ya, karena ada kompetitor tidak sehat, ya, terus juga kadang-kadang keringatmu tidak sesuai dengan hakmu, ya, ataupun mungkin tidak menghargai akan kerja keras kamu, atau ya kerjamu selalu saja salah dan salah. Berarti kamu tidak diinginkan di situ. Keluarlah, carilah passionmu, ya, kerjakanlah sesuai passionmu yang berbahagia. Gak usah malah kamu berkompetisi untuk mendapatkan sesuatu yang toksik. Mengerti ya? Macam contoh, kamu berkompetisi untuk kamu sikut menyikut tapi untuk kepentingan pimpinan, kepentingan orang itu. Kamu yang bersusah payah, kamu cuma dapat gaji UMR, kamu yang setengah mati, kamu nggak dilihat atau tidak dihargai pada saat kamu sudah nggak butuh. Ya, mendingan kamu berjuang untuk dirimu sendiri, ya, kamu mendapatkan keadilan. Jadi sesuai, kalau kamu malas ya hasilnya juga malas, kalau kamu kerja keras hasilnya pun nampak. Artinya kamu ada keadilan dalam hal hak dan kewajiban, ya. Jangan kamu mau diikat. Ini khusus untuk orang-orang yang kalau di pekerjaan serasa tidak berdaya. Ya, tidak berdaya itu artinya karena saya sudah nggak tahu mau kerja apa lagi, sudah kerjaan toksik aja saya kerjakan. Ya, apalagi kalau
kondisinya kerja yang tidak sesuai, kamu sudah tahu salah tapi tetap harus kerjakan dengan cara curang gitu, kompetisinya dengan cara curang ya. Ataupun dalam percintaan ya, kamu sudah tahu orang itu menyakitimu terus tapi kamu tetap bertahan untuk tetap bersamanya demi status ya. Bukan berarti saya suruh kamu bercerai, tidak, tetapi ini untuk kesehatan mental dan jiwa dan raga, kesehatan jiwa dan raga, terutama mentalmu ya. Saya di sini bukan suruh bercerai, no ya, saya bukan penuntut hidupmu, tapi di sini kembali lagi ke pilihanmu. Saya cuma memberikan saran dari semesta untuk kesehatan fisik dan mentalmu, dimana kalau mentalmu sudah drop ya otomatis dengan sendirinya fisikmu juga akan ikut. Kasihan ya, belum tentu dia yang menjahatimu akan merawatmu, no ya. Kasihan untuk dirimu. Dan ini pun ada beberapa yang karena kamu di lingkungan toksik, jadi kamu yang menjadi toksik untuk dirimu sendiri. Kasihan. Kenapa? Karena ya mau kesempurnaan ya, tidak mau ada cacat. Jadi kamu tuh menampilkan kesempurnaan dengan ketidakmampuanmu demi dikatakan baik, demi dikatakan bagus untuk kebahagiaan orang lain. Nah, sama seperti saya bilang tadi, kamu harus bekerja keras, tetap harus goal untuk menyenangkan hati bos. Ini contoh. Padahal kamu sudah gak mampu. Ya, hati-hati. Jadi kalau kamu di zona toksik, keluarlah ya. Zona toksik bagaimana Kak caranya? Saya nggak ngerti ya. Ya itu dari hatimu ya, karena manusia kan punya intuisi. Kalau kamu punya hati sudah, saya nggak mampu di sini, kayaknya ini udah nggak beres nih, nggak benar nih, ya sudah, keluar dari situ. Harus berani dari zona nyaman yang kamu anggap zona nyaman, padahal zona nyaman toksik. Yang nggak ada zona nyaman kalau toksik. Ujung-ujungnya pada saat itu waktu aja ya. Pada saat kamu sudah tidak dibutuhkan, dia akan lengserkan kamu. Kita bicara toksik ya, pada saat dibutuhkan saja kamu masih ada di situ. Pada saat kamu tidak dibutuhkan, kamu akan dilengserkan. Ini hanya bicara waktu. Jadi hati-hati ya, yang kamu bilang zona nyaman, padahal kamu tidak tahu bahwa sekarang mungkin kamu masih dibutuhkan, makanya nyaman-nyamannya ya. Tapi kalau kita bicara zona nyaman toksik, ada suatu saat kamu tidak dibutuhkan, kamu akan didepak ya. Karena seperti gitu kan, apalagi dalam bisnis. Siapa yang tidak produktif atau siapa yang tidak mengikuti atau tidak bisa mencapai target, ya ini kan bicara kompetisi. Entah kamu pakai cara sehat, cara tidak sehat, tetap harus hasilnya yang dilihat. Nah itu, jadi tetap harus memakai logika ya. Di sini ada yang ketiga ya. Di sini ada Six of Swords ya. Terus di sini ada The Emperor dan ada Queen of Wands. Ya, spirit guide, malaikat penjagamu mau kamu itu lebih nyaman, lebih happy. Tunjukkan kemampuanmu ya. Ibaratkan kamu punya talenta. Kamu punya talenta itu banyak gitu ya. Jangan dikubur dalam tanah, keluarkan ya. Harus kuat ya. Kamu tuh punya skill banyak, dikeluarkan itu untuk bisa hidupmu lebih baik. Contohnya kamu bisa nyanyi, kamu pintar masak, kamu pintar apalagi ilmu atau apa. Cari pekerjaan-pekerjaan yang bisa kamu kerjakan sesuai dengan yang kamu sukai. Saya suka masak Kak Ica, cari, entah kamu buka warung ya, ataupun mungkin kondisinya kamu jadi konten kreator masak, ini contoh. Ataupun mungkin kalau kamu kondisinya kalau nggak buka warung ya mungkin kamu cateringan aja ya. Diberdayakan talentamu untuk penghasilan tambahan, walaupun mungkin kamu sudah kerja di kantor ya, ini contohnya. Ataupun mungkin kalau dibilang lebih lumayan ya sudah, saya kerja sambilan aja, saya cari pekerjaan kantor itu kerja freelance aja, karena saya lebih mencintai pekerjaan tanpa ada ikatan. Nah ini contoh ya. Jadi kalau kamu punya uang nggak dapat di catering ya berarti bisa mungkin dapat di konten kreator. Kalau nggak ada di konten ya artinya banyak bisnis gitu, dari bukan satu aja. Oke, saya jadi konten kreator itu aja, no, tapi harus talentamu tuh berkembang tuh ya. Kayak macam akar ini banyak kayak menjalar ya, dimana ibaratkan gurita ya. Di sini ada bisnis, di situ ada bisnis sesuai dengan yang kamu punya. Jadi saling menopang ya, menutupi kalau ada yang kurang-kurangnya gitu ya. Yang penting kamu bahagia ya. Tinggalkan pekerjaan yang kamu anggap baik, padahal toksik tuh. Ini pedang ini kan toksik. Kamu keluar aja itu, kamu melangkah lagi tuh akan melukai dirimu ya. Jadi keluarlah supaya kamu tidak terluka. Cari pekerjaan sesuai talentamu yang bisa membuatmu bahagia. Itu yang semesta mau sampaikan kepadamu
bicara tentang pekerjaan. Kalau kamu memang kan kondisinya pekerjaan, begitupun dengan studi. Jangan ikut-ikut besok ini apa ya, cari studi yang menunjang dengan bakatmu. Ada kan beberapa saya takut darah tapi saya harus jadi dokter. Wah, gimana tuh ya, harus sesuai passion supaya ilmumu itu bakatmu itu bisa tersalurkan nantinya, dan kamu bisa mendapatkan pengetahuan itu juga untuk mendukung dari bakatmu ya. Jadi banyak pekerjaan yang bisa membacking, jangan cuma satu aja ya. Pas satu itu drop, ya udah nggak ada penghasilan lainnya ya. Ini yang semesta mau sampaikan, kamu punya talenta itu diberdayakan semua. Contohnya kamu bisa nyanyi ya, oke, saya nyanyi di cafe, ataupun saya nyanyi di weddingan atau di party ya kan. Kalau suara kamu bagus kan bisa di mana saja, ataupun mungkin kalau dibilang suaranya orang penyanyi ya, itu bisa berpotensi ke MC ya. Kamu cari-cari job seperti gitu ya, selain masak-masak, artinya gitu. Jangan cuman duduk mangut aja di kantor ya, karena saya lihat di sini ada beberapa energinya up ya. Yang saya merasakan di sini, pekerjaan di kantor itu kayak macam sudah nggak nyaman sebenarnya, tetapi masih tetap bertahan karena bingung mau cari pekerjaan apa. Padahal sebenarnya pekerjaan, kalau kamu keluar di zona nyamanmu yang kamu rasa nyaman padahal toksik, itu sebenarnya kamu masih bisa lebih up. Nah ini ya, jadi semesta mau sampaikan untuk kalian yang tertekan dalam zona nyaman yang toksik ya. Ya itu, ini terserah dari kamunya, kamu mau lihat dari mana. Itu pun dengan hubungan juga ya. Hubungan ini kan dalam artian gini, kalau kamu sudah tahu hubungan itu terlarang atau toksik, kenapa kamu harus bertahan dengan orang itu ya. Bukalah hati untuk orang-orang baik lainnya di luar sana ya. Bukan berarti saya bilang kamu harus murahan, tidak, tapi harus selektif ya, karena terkadang kamu menutup diri ya. Bagaimana kamu mau bahagia kalau kamu cuman bertahan dengan orang yang salah? Nggak mungkin gitu ya. Oke, berikutnya di sini ada Ace of Sword, ada juga Pack of Sword, dan ada Two of Wands. Dimana semesta mau sampaikan, atau spirit guide, malaikat pelindungmu, ingin menyampaikan berjuanglah ya, jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Ingat, tahun 2024 ini jauh lebih baik, kamu diberikan kemudahan-kemudahan. Jadi cepat atau lambat kamu pasti akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi yaitu dengan usaha, kerja keras, harus punya strategi. Apa yang kamu inginkan, lakukan, action. Selama kamu action, itu akan dipermudah. Jadi jangan menyanyiakan kesempatan, karena semesta akan mempermudah. Makanya tadi saya bilang ya, kalau kamu di ranah bisnis, berbisnislah menggurita, karena kan semesta itu akan mendukungmu untuk mempermudah jalanmu. Bukan berarti saya bilang kamu langsung ada rezeki nomplok turun dari langit, nggak ada. Dengan ada action kamu dipermudah ya. Jadi di 2024 ini banyak rezeki ya. Action lah, apa yang kamu punya dulu belum bisa, sekarang bisa dapatkan ya. Ini tahun bagus untuk kamu Leo. Jadi tunjuk strategi kamu ya, susun strategi, kamu mau kemana, tujuannya kemana, action. Semesta akan mendukungmu. Kalau memang ada sedikit trouble, berarti ada semesta yang mau kamu, oh ini kayaknya salah, harus ke sini. Jadi ikut aja semesta ya, bukan caramu tapi cara semesta ya. Banyak hal yang akan terjadi kalau memang kamu mau betul-betul ikhlas, betul-betul bahagia menjalani kehidupan ini. Pasti hidupmu juga akan jauh lebih menyenangkan, hidupmu juga akan lebih damai ya. Apalagi kita bicara dalam hal karir ya. Di 2024 ini, mungkin kemarin di 2023 karirmu agak drop, sekarang up. Selama kamu mau action, selama kamu optimis, selama kamu berbahagia, menikmati semua itu ya, pasti bisa. Karena kamu dipermudah oleh semesta. Jangan takut, yakin dan percaya, pasti bisa ya. Apalagi kalau kamu barusan mau buka usaha ya, dengan niat, ketekunan ya, dan optimis, pasti kamu akan berhasil step by step. Ingat, tidak ada yang instan, semua perlu proses. Tetapi proses itu dinikmati dengan sukacita. Pasti suatu saat, itu hanya bicara waktu, suatu saat pasti kamu akan ada di titik atas ya. Yang mana di titik bawah saat ini ya memang harus perlu perjuangan, tetapi dengan seiring waktu ya, dengan kondisi kamu up, semangat ya, dan yakin bahwa kamu bisa, kamu mampu ya, pasti kamu akan suatu saat nanti kamu akan berada di titik yang kamu inginkan itu. Jadi jangan pernah cepat putus asa, dan circle kamu juga harus
lihat. Jangan sampai di circle orang tukang pemalas, circle orang mental pecundang. Jangan di circle orang itu. Ya, terkadang kamu di circle itu jadi kamu gak maju-maju. Carilah kamu di circle orang pejuang, bukan circle orang tukang munafik. Ya, hati-hati. Circle itu juga kadang-kadang bisa menentukan kita, karakter kita, ataupun mungkin juga masa depan kita. Ya, karena kalau kita terbawa dengan pola hidup orang semangat, pasti kita juga hidupnya akan semangat, dan pola hidupnya juga pasti mengikuti mereka, yang mana ada selalu untuk berjuang, haus akan ilmu. Tapi kalau circle kita pemalas, ya pasti kita juga akan ikut mager-mageran. Walaupun kita emosi, walaupun kita fit ya, tapi tetap aja malas. Ya, ataupun mungkin kita ya tadi macam contoh, kamu punya SDM banyak ya, tahu bahwa kamu punya talenta tapi nggak mau diberdayakan. Kenapa? Karena circle kamu pemalas, pesimis. Nah, ini hati-hati, jangan sampai membuang-buang waktu. Ingat, kesempatan tidak mungkin akan terulang. Ya, di 2024 ini jangan sampai menyanyiakan kesempatan yang diberikan semesta, karena semesta akan mempermudah jalanmu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.